Nah, untuk tema kali ini teman-teman, yakni tentang jangan bangga punya murai batu bagus, sebentar lagi rusak. Nah, ini ada kaidah-kaidah yang harus teman-teman hindari nih, agar murai batu teman-teman tidak rusak. Karena untuk murai batu bagus itu seharusnya dijaga baik-baik ya, untuk melombakannya juga dikasih waktu yang benar-benar bagus ya. Tidak asal melombakan burung murai batunya, perlu waktu dan jeda. Intinya untuk istirahat itu penting banget untuk murai batu kita, apalagi untuk murai batu yang orientasinya belum cukup umur, masih di bawah 3 tahun, intinya itu belum begitu mapan. Ini resiko rusaknya sangat besar sekali. Makanya untuk murai batu yang masih di bawah 4 tahun, di bawah 3 tahun itu harus ekstra dalam ego dan ambisi. Ambisi kita benar-benar harus di-manage, dikontrol dengan baik-baik. Jangan sampai kita kecolongan ya, murai batu yang bagus tadi malah akan rusak nantinya. Wah, sayang sekali kalau murai batunya sampai rusak ya. Sayang banget. Makanya harus dijaga benar-benar, harus dikontrol benar-benar untuk murai batu. Lantas apa yang harus dilakukan pada burung murai batu yang bagus ini ya? Yang penting burungnya jangan sampai rusak. Lebih baik kita menahan ego dan ambisi tapi burungnya bagus, daripada kita memenangkan perlombaan 1-2 tapi merusak burung murai batu ya. Yang merusak murai batu apa? Yang merusak murai batu ya over lomba tadi. Lombanya tidak kita batasi setiap minggu, bahkan seminggu 2 kali kita berangkat dan selalu menggedor. Mentang-mentang kemarin baru juara, lantas kita lombakan lagi dan lombakan lagi. Biasanya untuk murai batu yang memang karakternya bagus, mentalnya bagus, dan dia sering memenangkan, sering berprestasi di setiap sesi perlombaannya, maka dia cenderung untuk rusaknya itu malah lebih dominan. Jadi kalau untuk burung murai batu yang biasa-biasa saja, terus yang jarang juara, itu malah untuk rusaknya malah sedikit ya. Malah burung-burung yang biasanya rusak itu malah burung yang bagus-bagus. Karena apa? Karena over lomba tadi ya. Karena over lomba tadi mengakibatkan burung murai batu kita jadi nggak karuan, dari mulai settingan nggak stabil, ego dan emosi dan birahinya juga nggak terkontrol. Ini yang mengakibatkan murai batu kita malah jadi rusak. Yang pertama tadi over lomba ya, perlu digarisbawahin itu. Jadi untuk melombakan burung murai batu dewasa seharusnya sebulan cukup sekali saja. Jadi banyak-banyakin istirahat ya kan. Terus pemasteran, terus pengedisian ya, agar benar-benar terjaga dan awet di masa depan. Itu kalau ingin panjang. Tapi kalau ingin hanya seumur setahun 2 tahun ya silahkan digeber, nanti juga hasilnya pasti kelihatan ya, yakni rusak. Mengontrol ambisi sangat penting teman-teman ya. Jangan ambisi dalam melombakan burung murai batu. Nah, kalau kita melombakannya ambisi, maka ya pasti burungnya pasti rusak. Udah 100% pasti rusak. Mumpung menang nih, mumpung on fire, mumpung oke, mumpung enak, ya udah murai batunya udah hanya semusim saja, itu udah nggak bisa apa sih namanya ya, diharapin lagi di masa depan. Udah pasti rusak ya, 100% itu pasti rusak murai batunya, sebagus apapun. Terus jumawa, jumawa ini dalam artian yaitu terkadang kita kalau kita jumawa, kita lupa bahwa burung murai batu itu butuh istirahat, karena kita saking gebu-gebunya ya, terlalu menggebu-gebu, terlalu percaya diri karena nggak pernah kalah. Nah, ini malah resiko rusaknya sangat besar sekali ketika kita memiliki rasa jumawa tadi, merasa paling bagus murainya, terus seakan-akan murai yang lain itu jelek semua. Kita lupa bahwa murai batu itu ada titik terendahnya, ada titik tertingginya. Kita nggak tahu kapan murai batu kita ada di tahap titik terendah. Saat murai batunya seharusnya membutuhkan waktu istirahat jeda lama, malah kita gas terus. Nah, inilah yang merusak murai batu ya. Untuk murai batu yang tangani demikian, maka ya udah dipastikan rusak. Murai batu kalau sudah rusak, waduh, perawatannya lebih ekstra, terus pengondisinya juga, belum tenaga pikiran, itu nanti kita merasa terbebani dan merasa berat. Untuk murai batu yang rusak tadi, dilombakan nggak juara ya kan, settingannya susah diketahui, terus pokoknya nggak ketemu-temu, di rumah kadang bongkar-bongkar materi, di giliran digantang hanya ngukluk. Ini bisa salah satu sebab murai batu teman-teman juga rusak ya. Mulai dari pola A sampai pola Z sudah semua dicoba tapi nggak kunjung prestasi.
Nah, ini bisa menjadi salah satu faktor bahwa murai batu teman-teman itu butuh namanya reset, ya reset ulang, yakni benar-benar harus dikondisikan sedemikian rupa. Yang paling top tier untuk mereset ulang murai batu adalah breeding atau penangkaran ya. Kadang murai batu yang rusak-rusak, para senior itu malah ditangkarkan dulu, ada beberapa generasi, 3 generasi, baru mencoba dicabut ya, baru coba dilombakan atau menunggu masa mutasi setelah ditangkaran tadi. Nah, ini untuk apa? Untuk mereset ulang, mengontrol ulang. Ibarat kata sistem komputer itu ya setelan default ya, dikembalikan ke setelan pabrik. Jadi lebih refresh lagi. Caranya salah satunya ya tadi coba ditangkarkan. Itu pun tidak menjamin 100% murai batu kita akan kembali. Bahkan tidak bisa kembali ke titik on fire paling bagus sebelum rusak, itu biasanya juga tidak bisa. Makanya saya sarankan untuk teman-teman ya, pasti mayoritas lah untuk pemain murai batu pernah mengalami yang namanya rusak burung. Jadi kalau mereka yang sudah pernah mengalami rusak burung, terus burungnya terus di lain kesempatan memiliki burung murai batu yang bagus lagi, pasti dia akan menjaga lebih hati-hati daripada yang kemarin. Tapi kalau sudah mengalami kerusakan, ya, apalagi burungnya burung andalan satu-satunya, itu kayak kehantam badai. Rasanya itu tidak karu-karuan, karena saya juga berpengalaman. Karena untuk mengkondisikan burung murai batu rusak sama mencetak dari nol, benar-benar dari lolohan, ibaratnya itu kayaknya lebih mencetak lagi dari lolohan, dari nol, benar-benar dari nol, dari trotolan kita rawat sampai dia 1 tahun ya, atau 8 bulan pastol, itu jauh lebih oke malahan daripada kita harus membenahi murai batu yang sudah rusak tadi. Wah, ini butuh waktu yang sangat lama sekali ya teman-teman ya, sangat lama sekali, belum pikiran, tenaga ya, atau vitamin, nutrisi, biaya yang kita keluarkan agar murai batunya kembali ke titik on fire lagi. Dan itu pun tidaklah mudah teman-teman, itu tidak mudah, apalagi kalau pikiran kita sedang kacau, maka dalam mengkondisikan burung murai batu yang rusak tadi pun tidak akan maksimal ya, tidak akan maksimal. Yang di pikiran kita, burung sudah dikasih dirawat setiap hari tapi nggak ada imbal baliknya, ngapain saya ngerawat kamu baik-baik, akhirnya dirawat semaunya. Yang terjadi burungnya bukan menjadi baik, malah ya udah apa adanya jadinya. Jadi untuk murai batu yang rusak, saran saya coba ditangkarkan ya. Ya mulai murai batunya susah settingannya, mulai batunya nggak kunjung ketemu settingannya di mana, serba salah ngelakuin apapun. Bahkan ada murai batu yang bisa sampai ke tahap nakal. Nah, kalau untuk sampai tahap nakal ini kan susah dikendalikan. Udah dikasih jangkrik dikit dia masih nyerang, dikasih cacing setiap hari juga nggak ngaruh, nggak ada efek. Nah, ini salah satu solusi yang bisa kita kasih ke teman-teman ya, coba di breeding ya. Di breeding ada 3 generasi atau sampai dia menunggu mutasi. Setelah di breeding, maka diharapkan bisa kembali ke titik normal, meskipun tidak kembali ke titik top performnya, ya minimal di reset ulang terlebih dahulu. Karena untuk breeding menurut versi saya sebagai penangkar itu seperti reset ulang sistem. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai sejauh ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.